Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini, seramnya sekolahku. Cewek yang bernama Pini dan Pela bersekolah di SMP Cahaya Bangsa. Konon, dahulu sekolah itu bekas rumah sakit. Banyak kejadian-kejadian aneh di atas jam 19.00. Semua siswa sudah diperingati berkali-kali, tapi masih ada saja yang bandel. Banyak siswa yang mengindahkan peringatan itu. Dan benar saja, banyak sekali penampakan, tangisan, dan suara minta tolong yang mereka temui. Pada suatu hari, Pini dan Pela ada tugas OSIS yang mengharuskan mereka berdua dan 3 temannya lagi harus mengerjakan tugas itu sampai malam di sekolah. Saat itu tiba-tiba Pela kebelet buang air. "Pin, anterin aku ke toilet yuk," pinta Pela. "Aduh Pela, tugas kita belum selesai. Kamu kan udah besar, masa takut sih?" ucap Pini. "Alah ayo Pin, anterin aku takut nih," ucap Pela sambil menarik-narik tangan Pini keluar kelas. Iya, aku temenin," ucap Pini. Pini dan Pela lalu melewati lab IPA, UKS, dan baru sampai di toilet. Saat melewati lab IPA, Pini dan Pela mendengar suara orang yang menangis. Dan saat melewati ruang UKS, mereka berdua melihat penampakan cewek berambut panjang, muka hancur yang bersimbah darah. Karena keduanya penakut, mereka langsung saja berteriak dan mengambil langkah 1000 untuk sampai ke toilet. "Hosa, tadi barusan apaan Pin?" tanya Pela yang sedang mengatur napasnya. Ya mana aku tahu, tapi mukanya nyeremin banget." Ternyata mereka berdua sudah sampai di depan toilet. "Pel, ini sudah nyampe di toilet. Gi buruan, aku tunggu di luar," ucap Pini memberanikan diri untuk di luar. "Ya sudah, bentar ya," kata Pela sambil masuk ke dalam toilet. Lalu mungkin sekitar 10 menit Pini menunggu Pela. "Aduh, Pela lama banget," gerutu Pini di dalam hatinya. Saat menengok ke kiri, tepatnya di depan ruang guru Pini, melihat ada seseorang anak kecil lewat. Dek, dek, dek. Jantung Pini makin berdebar kencang. Tiba-tiba ada yang menepuk bahu Pini dari belakang. Pini pun menengok. Pas saat menengok, ternyata yang menepuk adalah hantu muka seram yang sering diceritakan teman-teman. "Wah," jerit Pini ketakutan. "Pini, kamu kenapa?" tanya Pela yang kaget karena sahabatnya berteriak. "Aku tadi lihat hantu, habisnya kamu lama banget. Memang kamu ngapain aja tadi?" "Tadi airnya habis, jadi aku ngisi air dulu. Hik. Kamu jangan tinggalin aku ya," kata Pini di sela tangisan. Ketakutan, Pela hanya mengangguk. Lalu mereka berdua kembali ke kelas. Saat kembali ke kelas, ternyata J, Stella, dan JJ sedang menyelesaikan tugas mereka semua. Mungkin sekitar 1 jam berlalu, akhirnya tugas OSIS selesai juga. Sekarang pukul 20.56, waktu yang tepat untuk hantu-hantu bergentayangan. "Akhirnya selesai juga ya," seru J pada keempat temannya. "Iya," jawab mereka berempat bersamaan. Saat sampai di gerbang, tidak ada Pak Supri, tukang kebun, dan penjaga kunci sekolah di sana. Dan pintunya juga dikunci. Mereka berlima bingung karena tak biasanya Pak Supri dan Satpam sekolah membiarkan pintu terkunci dengan siswa di dalam sekolah. "J, gimana ini?" seru Stella panik. "Aku juga nggak tahu," seru J tak panik dari teman-temannya. "Biasanya Pak Supri dan Satpam sukanya keliling-keliling. Gimana kalau kita cari mereka aja biar lebih cepat," saran JJ.
Wah, ide bagus. Kalau begitu kita bagi 2 kelompok aja. Aku sama J, Pela sama J, dan kamu Stella sendirian saja, ucap Pini. Ya sudah, kalau begitu. Jawab semua kompak, lalu mereka berpisah bersama kelompok masing-masing. Pini dan J jalan melewati ke kelas 8B dan 7C. Saat melewati kelas itu, banyak kejadian aneh seperti penampakan wanita berbaju putih, suara tangisan, suara orang jalan, dan barang jatuh. Itu semua membuat Pini dan J lari terbirit-birit. Sementara Stella, dia melewati ruang guru dan ruang tata usaha. Saat melewati ruang TU, ia melihat seperti ada bayangan hitam lewat dan ada suara laki-laki tertawa. Sama seperti Pini dan J, Stella juga lari terbirit-birit. Sementara Pela dan JJ, mungkin hari ini adalah hari keberuntungan mereka berdua, karena mereka tak menemukan apapun yang aneh. Karena Pini, J, dan Stella berlari ketakutan, mereka tak menyadari kalau mereka menabrak Pak Supri dan Satpam yang sedang jaga. Brah, aduh, keluh Pak Supri dan Satpam berbarengan. Pak Supri, Bapak kemana saja sih? Kita hampir mati ketakutan, protes J dan mendapat anggukan dari teman-temannya. Non ngapain nyari saya? Tanya Pak Supri dengan polosnya. Kan gerbangnya dikunci, ucap Stella. Enggak, saya enggak ngunci kok. Kalau enggak percaya ayo ikut Bapak ke depan, ucap Sapam. Kemudian mereka semua pergi ke gerbang. Ternyata benar yang dikatakan Pak Supri dan Sapam, gerbangnya tidak dikunci. Aneh, pikir Pini. Ya sudahlah, kalau gitu kita pulang dulu, pamit Pini. Saat hendak pulang, tiba-tiba ada suara yang memanggil J, Pini, dan Stella. Pin, tungguin, seru suara itu. Ternyata suara itu adalah Pela dan JJ. Mereka semua membalikkan badan. Pela, JJ, seru J, Pini, dan Stella saat bertemu dengan sahabat mereka yang terlupakan karena takut tadi. Pak, kita pulang dulu ya, pamit Pini. Ya, jawab Pak Supri dan Sapam, kemudian mereka semua pulang. Itulah cerita untuk malam hari ini. Bila kalian suka video di channel ini, tinggalkan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.